Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok yang mana terkait dengan materi kami yaitu perlindungan konsumen di era digital. Baik, saya akan menjawab pertanyaan daripada Adinda Mas Jibeng, itu dari kelompok 1. Nah, ketika terjadinya penipuan dalam suatu marketplace, haknya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 2 tentang asas dan tujuan. Di situ menjelaskan perlindungan konsumen mementingkan atau berasaskan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan seterusnya. Maka dalam hal ini, ketika terjadinya penipuan, maka kontradiksi dengan keadilan baru dengan kepastian, ya, kepastian hukum. Nah, kemudian lanjut daripada pasal 4, hak daripada konsumen atau di ayat 3, di situ menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak menerima informasi yang jelas, gitu, dan tidak diskriminatif. Maka dalam hal ini, ketika terjadinya penipuan, kontradiksi daripada kejujuran atau ketidakjujuran. Nah, di situ justru bertentangan antara penipuan dan kejujuran. Nah, kemudian dalam pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, ayat 3, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, tepat, dan tidak diskriminatif atau jujur. Nah, maka kesimpulan yang bisa diambil ketika terjadinya penipuan dalam suatu marketplace itu bisa jadi suatu sengketa yang berketerusan melalui litigasi kah, litigasi kah, sehingga dalam salah satu platform atau dinamakan Shopee, ketika terjadinya penipuan ada yang namanya refund. Nah, itu salah satu langkah yang mengatasi daripada penipuan, yang mewajibkan bahwasanya ketika ada yang menjadikan penipuan sebagai pemikiran yang mempunyai keuntungan ekonomi, maka Shopee ini mempunyai jalan tengah bahwa ketika terjadi penipuan bisa merefund barang tersebut. Nah, itu yang menjadi salah satu langkah marketplace ketika terjadinya penipuan. Di Shopee itu ada namanya refundnya tadi. Kemudian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penipuan dalam marketplace itu bisa menimbulkan masalah yang bisa diselesaikan melalui litigasi maupun litigasi atau litigasi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh jawaban nomor 2. Saya akan menjawab daripada pertanyaan kelompok 2 atau Anissa. Itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, spesifikasi di pasal 9 ayat 1 yang melarang pelaku usaha melakukan iklan yang menyesatkan. Nah, kemudian pasal 10 di situ pelaku usaha tidak boleh memberikan hal yang haram atau tidak sesuai. Artinya ketika saya membeli suatu barang harus ada informasi jelas dan pasti dan akurat. Nah, karena ini pasal 10 menjelaskan bahwasanya jika ketidakpastian itu bertentangan sekali dengan kepastian yang dimana dalam asas dan tujuan daripada perlindungan konsumen. Pasal 2 tentang asas dan tujuan menjelaskan bahwasanya kepastian diutamakan, keadilan, kemanfaatan dan seterusnya. Maka ketika terjadinya ketidakpastian, maka itu merupakan asas yang kemudian bisa menjadikan sengketa ketika ada hal tersebut, peristiwa tersebut terjadi. Nah, kemudian dalam spesifikasi data kan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 kalau tidak salah, pasal 20 itu ketika data saya contoh untuk memberikan kepada platform yang saya percayai, itu harus mempunyai persetujuan dari saya, artinya tidak sepihak. Nah, ketika terjadinya penyelewengan penyebaran lah daripada data tersebut, saya bisa menuntut. Yang dimana dalam pasal 40 daripada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di situ bahwasanya subjek atau pelaku yang melakukan penyebaran informasi yang menyesatkan itu bisa dituntut UU ITE atau dalam pidana. Nah, itu bisa dari saya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Mustari akan menjawab pertanyaan dari Maimunah kelompok 4, yaitu bagaimana prosedur terkait dengan perlindungan data agar data tersebut dijamin aman. Mengingat banyak kejadian yang dimana data pribadi sering dicuri. Yang pertanyaan jawabannya itu, landasan hukum perlindungan data di Indonesia, perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan peraturan terkait sektor seperti Undang-Undang ITE pada pasal 26 dan regulasi OJK untuk sektor keuangan digital. Yang kedua itu proses perlindungan data agar aman, agar data pribadi tidak disalahgunakan atau dicuri. Inilah prosedur penting yang wajib dilakukan oleh pelindungan usaha atau platform digital. Yang pertama itu ada izin pengumpulan data. Data pribadi hanya boleh dikumpul dengan persetujuan dari pemilik data. Harus jelas tujuan penggunaan data tersebut secara transparansi pada pasal Undang-Undang 20 tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua itu ada prinsip minimalisasi data. Hanya data yang benar-benar diperlukan yang boleh dikumpulkan, tidak boleh berlebihan. Yang ketiga itu penyimpanan data secara aman. Platform jika penerapan sistem keamanan teknologi informasi seperti OTKC Ayat ketiga menjelaskan pelaku usaha adalah seseorang atau badan usaha maupun bukan badan usaha yang melakukan kegiatan di Indonesia, maka berlakulah hukum di Indonesia. Nah, ketika orang luar negeri atau pelaku usaha asing melakukan buka usaha di Indonesia, maka berlaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Mustari dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari Ayu Mengkodompit dari kelompok 5. Kasus mengenai pembelian barang di toko online di mana barang tersebut ketika sampai konsumen tidak sesuai dengan pesanan. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pemateri terkait perlindungan penipuan dan kecurangan dalam transaksi online dan tatap muka? Jawabannya itu, masalah umum dalam transaksi online dan tatap muka, konsumen sering mengalami barang tidak sesuai deskripsi, warna, ukuran, dan kualitas, barang palsu atau KW, barang rusak saat sampai penjual sulit dihubungi setelah transaksi selesai. Yang kedua itu, solusi perlindungan konsumen dalam kasus ini pada dasar hukum perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 8, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji, label, atau promosi. Pada pasal 19 ayat 1, konsumen berhak atas mengganti kompensasi atau pengembalian uang jika menerima barang cacat atau tidak sesuai. Yang ketiga itu, solusi praktisi disarankan oleh materi itu, yang pertama itu menggunakan marketplace terpercaya dengan sistem escrow atau contohnya itu Shopee, Tokopedia, Lazada, memiliki sistem pembayaran tertahan yang aman. Uang pembelian tidak langsung masuk ke penjual. Jika bukti barang tersebut tidak sesuai, pembeli bisa diajukan komplain dan minta refund sebelum uang diteruskan ke penjual. Yang kedua itu dokumen bukti. Konsumen disarankan merekam proses pengamuksian sebagai bukti bila barang tidak sesuai. Simpan screenshot pesanan dan deskripsi untuk bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nati Surajudin yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang diwakili oleh Rahmawati Kadir, yaitu pertanyaannya bagaimana hukum perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen dari penipuan dan kecurangan dalam transaksi online tanpa tatap muka. Nah, hukum perlindungan konsumen itu sudah memberikan payung hukum yang sangat jelas bagi konsumen untuk melindungi dari penipuan dan kecurangan dalam transaksi online. Nah, landasan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen tahun 1999, yang dimana di situ dalam pasal 4 sudah mengatur terkait dengan hak-hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Itu terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf C, dan juga hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dari penipuan atau kecurangan. Itu terdapat dalam pasal 4 UU PK huruf E. Nah, dalam pasal 8 UU PK ayat 1-3 itu melarang pelaku usaha menjual atau menawarkan produk dengan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, termasuk dalam transaksi online. Nah, selain UU PK, UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang dimana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, itu juga mengatur bahwa pelaku usaha dan siapapun yang melakukan transaksi elektronik tidak boleh membuat atau menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, yang dimana isi pasalnya itu berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Itu terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Nah, apabila jika terjadi penipuan dalam transaksi online, maka bisa konsumen melakukan pelaporan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa. Kemudian bisa juga melaporkan tindakan pidana apabila terjadi penyalahgunaan data yang telah diberikan. Itu bisa melaporkan tindak pidana terkait yang dimana itu berlandaskan dengan atas pasal 28
pasal 28 ayat 1 UU ITE ke pihak kepolisian, dan kemudian bisa juga meminta ganti rugi dari pelaku usaha yang dimana sudah sesuai dalam pasal 19 UU PK, yang dimana pelaku usaha itu bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najwa Sirajudin akan menjawab pertanyaan dari Mita Abedin dari kelompok 7. Nah, pertanyaannya bagaimana konsumen dapat menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha dalam transaksi digital. Nah, konsumen memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha dalam transaksi digital, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Nah, penting juga bagi konsumen sendiri untuk memahami terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan mengetahui jalur yang tersedia untuk mencari keadilan. Nah, perlindungan konsumen ini dalam transaksi digital itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan dan sebagainya. Kemudian Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi digital itu dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yang dimana opsi ini adalah yang lebih cepat dan juga efisien, dimana konsumen itu bisa memulai dengan menghubungi langsung pelaku usaha melalui platform yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Kemudian apabila tidak mendapatkan solusi, maka bisa berlanjut ke online dispute resolution atau ODR, yang dimana ODR ini yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur online, yang dimana itu dalam beberapa contoh di dalam aplikasi Shopee dan juga Tokopedia itu sudah ada fitur ODR ini. Kemudian bisa juga melakukan pengaduan ke BPSK atau Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, yang dimana mereka akan memfasilitasi terkait dengan mediasi, konsiliasi atau arbitrase, atau bisa juga meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Nah, penting juga bagi konsumen untuk selalu mengumpulkan dan menyimpan semua bukti transaksi yang relevan seperti bukti screenshot, riwayat percakapan, bukti transfer, itu untuk sebagai pendukung klaim saat mereka akan menghadapi apabila terjadi sengketa. Sekian, itulah jawaban dari saya. Itulah jawaban dari kami kelompok 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.